Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Saya adalah salah satu mahasiswa yang melaksanakan praktik keterampilan mengajar di SMA Negeri 59 Jakarta. Dan di kesempatan pada kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai bab 4, yaitu keseimbangan dan struktur pasar. Di mana bab yang akan kita bahas adalah permintaan dan penawaran serta keseimbangan pasar. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yakni setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu ada 7 poin yang bisa kita lihat sama-sama pada layar PowerPoint. Adapun media dan metode yang saya gunakan, adalah tanya jawab dan diskusi agar siswa dapat terangsang sifat-sifat atau daya pikir kritisnya gitu. Lalu media yang saya gunakan adalah Zoom Meeting, PowerPoint, dan Google Classroom. Adapun cara saya untuk mengevaluasi pembelajaran sampai mana daya pikir kritis siswa ini berkembang dan tumbuh, saya akan memberikan soal-soal yang akan meningkatkan daya pikir kritis dengan macamnya seperti pilihan ganda, lalu esai, lalu bisa teka-teki silang, lalu soal-soal yang membuat siswa menganalisis sebuah kasus. Itu bagaimana saya sebagai guru membuat siswa mampu untuk meningkatkan daya pikir mereka. Oke. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, metode, dan media, kita akan masuk ke dalam materi. Yang pertama, ada pengertian dari permintaan, yaitu adalah keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga serta waktu tertentu. Ini adalah pengertian singkat dari permintaan. Adapun faktor yang mempengaruhi dari permintaan, yang pertama itu dan utama adalah harga barang itu sendiri. Lalu ada barang substitusi dan komplementer, lalu ada tingkat pendapatan, lalu ada selera, jumlah penduduk, dan ekspektasi harga di masa yang akan datang. Nah, apa sih hubungan kausalitas yang terjadi antara faktor-faktor ini dengan permintaan? Nah, sebelum kita membahas tentang hubungan kausalitasnya, kita harus mengetahui fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah P sama dengan A minus BQ atau Q sama dengan A minus BP. Yang mana keterangan dari P adalah harga, Q adalah kuantitas, A adalah konstanta, dan B adalah kemiringan atau slope atau gradien. Oke. Rumus dari mencari fungsi permintaan itu ada P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Ini adalah rumus dari mencari fungsi permintaan. Yang mana keterangan dari masing-masing huruf ini adalah P sebagai harga, P1 sebagai harga awal, P2 sebagai harga baru, Q sebagai kuantitas, Q1 sebagai kuantitas awal, Q2 sebagai kuantitas baru. Oke, kita lanjut membahas tentang hukum permintaan. Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka permintaan akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang itu dan jasa ini menurun, maka permintaan akan meningkat. Ceteris paribus. Apa maksud dari ceteris paribus? Jadi, ceteris paribus ini melihat yang mempengaruhi suatu permintaan itu adalah harga barang itu sendiri. Dan faktor lain selain harga barang itu sendiri dianggap konstan atau tetap. Jadi yang bisa mempengaruhi
si permintaan ini adalah harga barang itu sendiri gitu, yang menjadikan hukum permintaan ini muncul. Oke. Nah, ini hubungan kausalitas yang terjadi di permintaan, di mana harga barang itu sendiri akan menyebabkan yang namanya pergerakan sepanjang kurva atau moving along the curve. Bisa kita lihat bahwa titik-titik ini akan bergerak di sepanjang kurva, tidak membentuk kurva baru. Sedangkan kalau pergeseran atau shifting itu akan membentuk kurva baru, membentuk garis baru. Oke. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi kurva permintaan bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Itu jumlah penduduk, pendapatan, harga barang substitusi, harga barang komplementer, selera, dan perkiraan harga di masa yang akan datang. Kalau kita berbicara tentang jumlah penduduk, jika jumlah penduduk ini naik, maka sudah jelas dan sudah pasti bahwa permintaan akan suatu barang dan jasa akan naik karena jumlah penduduk naik. Maka kurva akan bergeser ke sebelah kanan. Adapun pendapatan, jika pendapatan kita naik, maka permintaan kita akan suatu barang akan ikut naik atau bergeser ke kanan. Namun pada kasus ini, pada kasus pendapatan, ada satu barang yang saat pendapatan kita naik, maka malah permintaannya akan turun. Barang apa? Barang inferior. Barang inferior itu contohnya apa? Misalnya gini, kita punya pendapatan awalnya 1 juta. Kita biasanya mengkonsumsi tempe ataupun sendal swallow. Kita menggunakan sendal swallow. Saat pendapatan kita naik menjadi 3 juta, kita tidak mengkonsumsi lagi yang namanya tempe. Kita berubah menjadi misalnya daging, ataupun dari sendal swallow menjadi sendal yang bermerek. Nah, pada kasus ini pendapatan akan mengurangi permintaan dari barang tersebut, yaitu barang inferior. Oke gitu. Jadi inilah hubungan kausalitas yang terjadi antar faktor yang mempengaruhi permintaan dan permintaan itu sendiri. Harga barang itu sendiri akan menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva, sedangkan selain harga barang itu sendiri akan menyebabkan pergeseran di kurva permintaan. Gitu. Oke, ini contoh dari pergerakan di sepanjang kurva dari titik A, B, C, D, E ini bergerak di sepanjang garis kurva. Kalau pergeseran akan membuat kurva baru, ada pergeseran ke kanan ataupun ke kiri. Ini berbicara tentang permintaan. Kita sekarang bakal mencoba mencari fungsi dari permintaan. Nanti ujungnya kita akan membuat yang namanya kurva permintaan. Oke. Nah, kita diketahui pada saat harga 10.000, jumlah barang yang diminta sebesar 40.000. Kemudian harga turun menjadi 8.000, jumlah barang yang diminta sebesar 50.000 unit. Ada kenaikan permintaan karena harga turun. Oke, tentukan fungsi permintaannya. Nah, tarik kita rumusnya, kita sudah ketahui bahwa P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Nah, kita masukin angka-angkanya. P dikurang P1-nya tadi 10.000 per P2-nya 8.000 dikurang 10.000. Jadi P kurang 10.000 per 8.000 dikurang 10.000. Ini untuk bagian yang harga. Nah, sama dengan Q dikurang Q1. Q1-nya tadi 40.000. Lalu per Q2-nya 50.000 dikurang Q1 berarti 40.000. Berarti Q kurang 40.000 per 50.000 dikurang 40.000. Nah, kita sederhanakan menjadi seperti ini. P dikurang 10.000 per minus 2.000 sama dengan Q kurang 40.000 per 10.000. Oke, kita kali silang. Setelah kita sederhanakan perhitungannya, penjumlahannya kita kali silang.
yang kiri atas dikali dengan kanan bawah dan kiri bawah dikali dengan kanan atas. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. 10.000 P dikurang 100 juta sama dengan minus 2.000 Q plus 80 juta. Lalu kita pindahkan konstanta yang ada di sebelah kiri, karena kita akan membuat yang namanya fungsi permintaan. Kita pindahkan yang 100 juta minus 100 juta ke sebelah kanan. Kalau minus pindah ke sebelah kanan melewati sama dengan, maka akan menjadi positif karena dari minus. Oke, selanjutnya bentuknya akan jadi seperti ini. 10.000 P sama dengan minus 2.000 Q plus 80 juta plus 100 juta. Hasilnya menjadi 10.000 P sama dengan minus 2.000 Q plus 180 juta. Nah, lalu kita pindahin 10.000-nya ke bawah menjadi pembagi. Jadi P sama dengan minus 2.000 Q plus 180 juta per 10.000. Maka P sama dengan minus 0,2 Q plus 18.000. Maka P sama dengan 18.000 minus 0,2 Q. Kita ingat bahwa fungsi dari permintaan adalah P sama dengan A plus B Q. Oke, kita sudah mendapatkan yang namanya fungsi dari permintaan, yaitu P sama dengan 18.000 dikurang 0,2 Q. Nah, kita mencari kurva permintaan, grafik fungsi permintaan. Oke, kalau kita tadi sudah tahu bahwa P sama dengan 18.000 dikurang 0,2 Q, maka kita masukkan. Kita mau mencari yang memotong sumbu P. Syaratnya Q harus 0. Oke. Maka saat Q 0, sehingga P sama dengan 18.000 minus 0,2 Q. Saat Q-nya 0, maka P sama dengan 18.000. Nah, untuk memotong sumbu Q, syaratnya adalah P harus 0. Sehingga P sama dengan 18.000 minus 0,2 Q. P-nya 0, sama dengan 18.000 minus 0,2 Q. 0,2 Q pindah ke sebelah kiri, maka 0,2 Q sama dengan 18.000, maka Q sama dengan 18.000 per 0,2 sama dengan 90.000. Ini merupakan grafik dari permintaan gitu, 18.000 untuk P-nya dan 90.000 untuk Q-nya. Gimana anak-anak sudah mengerti bagaimana kita mencari dari fungsi permintaan itu sendiri dan membuat kurva atau grafik permintaan? Oke. Kita lanjut ke penawaran. Penawaran adalah barang atau jasa yang tersedia dan ditawarkan oleh produsen pada konsumen pada berbagai tingkat harga waktu tertentu. Ini merupakan definisi dari penawaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari penawaran, ada kemajuan teknologi, biaya produksi, persediaan sarana produksi, ekspektasi produsen, harga barang jasa lain, pertambahan jumlah produsen. Itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dari penawaran. Nah, ini fungsi dari penawaran. P sama dengan A plus BQ atau Q sama dengan A plus BP. Kalau tadi permintaan itu simbolnya minus atau dikurang, nah kalau penawaran ini simbolnya ditambah atau plus. Oke, mencari fungsi penawaran, rumusnya sama seperti permintaan, maka kita lanjut saja. Lalu hukum penawaran ini berbunyi, jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka penawaran akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka penawaran juga akan menurun, bisa dari 10.000, sama seperti permintaan tadi. Yang mempengaruhi adalah harga barang itu sendiri, yang lain dianggap tetap. Oke. Ini kurva penawaran. Oke, kita bahas dulu pergerakan atau pergeseran kurva penawaran. Yang menyebabkan pergerakan kurva penawaran itu adalah harga barang itu sendiri, sama seperti permintaan. Yang menyebabkan pergerakan sepanjang kurva adalah barang itu sendiri. Sedangkan faktor lain itu menyebabkan pergeseran pada kurva.
ada barang terkait, biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, pajak, subsidi, ataupun prediksi atau ekspektasi barang di masa mendatang. Oke, ini adalah pergerakan di sepanjang kurva penawaran. Bisa kita lihat dari kiri bawah ke kanan atas. Adapun pergeseran kurva penawaran bisa bergeser ke kanan ataupun bisa bergeser ke kiri. Oke, sekarang kita masuk ke mencari fungsi penawaran. Nah, contohnya diketahui pada saat harga 10.000, jumlah barang yang ditawarkan sebesar 40.000 unit. Kemudian harga turun menjadi 8.000, maka jumlah barang yang ditawarkan sebesar 24.000 unit. Ada penurunan pada unit yang ditawarkan. Maka tentukan fungsi penawarannya. Oke, kita masukkan rumusnya. Kita masukkan angka-angkanya. P dikurang 10.000 per 8.000 dikurang 10.000 sama dengan Q kurang 40.000 per 24.000 dikurang 40.000. Maka kita sederhanakan menjadi P sama dengan P minus 10.000 per minus 2.000 sama dengan Q kurang 40.000 per minus 16.000. Oke, setelah ini kita kali silang menjadi minus 16.000 P plus 160 juta sama dengan minus 2.000 Q plus 80 juta. Kita pindahkan lagi konstanta yang ada di sebelah kiri karena kita akan membuat sebuah fungsi penawaran. Maka 160 juta konstanta kita pindahkan sebelah kanan, dari plus pindah ke sebelah kanan jadi minus, berarti jadi hasilnya adalah minus 16.000 P sama dengan minus 2.000 Q plus 80 juta minus 160 juta. Hasilnya seperti ini. Oke. Setelah itu kita buat minus 16.000-nya pindah ke bawah. Jadi P sama dengan minus 2.000 Q minus 80 juta per minus 16.000. Oke. Lalu P sama dengan 0,125 Q plus 5.000. P sama dengan 5.000 plus 0,125 Q. Karena kita ingat bahwa rumus atau fungsi dari penawaran adalah P sama dengan A plus BQ. Oke. Maka konstanta dahulu baru BQ-nya gitu. Oke, setelah ini kita udah dapat fungsi dari penawaran, maka kita buat kurvanya atau grafiknya. Nah, cara menentukan titik potong sumbu P syaratnya adalah Q sama dengan 0. Sehingga P sama dengan 5.000 plus 0,125 Q adalah P sama dengan 5.000 plus 0,125 Q kali 0. Kini kita ganti 0, maka P sama dengan 5.000. P sudah diketahui 5.000, lalu kita mencari yang memotong sumbu Q. Syaratnya P-nya harus 0, sehingga P sama dengan 5.000 plus 0,125 Q, P-nya 0, maka sama dengan 5.000 plus 0,125 Q. 0,125 Q pindah ke sebelah kiri menjadi minus, jadinya minus 0,125 Q sama dengan 5.000. Q sama dengan 5.000 per minus 0,125 Q. Hasilnya adalah minus 40.000. Maka kita sudah mendapatkan yang namanya P 5.000 dan Q minus 40.000. Kita buat gambarnya dari kiri bawah menuju kanan atas. Oke. Ini adalah grafik fungsi penawaran. Oke, setelah kita sudah mendapatkan yang namanya grafik permintaan dan penawaran, maka kita masuk ke keseimbangan pasar. Rumus untuk menentukan keseimbangan pasar adalah PD sama dengan PS atau harga permintaan, fungsi dari harga permintaan sama dengan fungsi harga penawaran, ataupun fungsi kuantitas permintaan sama dengan fungsi kuantitas penawaran gitu. Maka kita sudah mendapatkan fungsi dari permintaan,
dan fungsi dari penawaran, maka kita tinggal hitung saja, kita masukkan angka-angkanya. Nah, kalau kita sudah lihat tadi nih, fungsi dari permintaan adalah P sama dengan 18.000 minus 0,2 Q, dan fungsi dari penawaran adalah P sama dengan 5.000 plus 0,125 Q, maka kita masukkan saja. PD sama dengan PS, fungsi permintaannya berapa? 18.000 minus 0,2 Q, sama dengan fungsi PS atau fungsi penawaran, berarti 5.000 plus 0,125 Q. Kita samakan yang Q dengan yang Q dan konstanta dengan konstanta. Maka yang 0,125 Q pindah ke sebelah kiri dan 18.000 pindah ke sebelah kanan. Ada perubahan plus dan minus, jadi 0,2 Q ditambah, minus 0,2 Q minus 0,125 Q, maka hasilnya adalah minus 0,325 Q, dan 5.000 dikurang 18.000, maka hasilnya adalah minus 13.000. Maka Q adalah minus 13.000 per minus 0,325 Q. Minus 0,325, maka Q adalah 40.000. Maka kita sudah mendapatkan yang namanya kuantitasnya, 40.000 unit. Lalu kita mencari P. Cari P melalui persamaan fungsi. Jadi kita masukkan kuantitas yang sudah kita dapatkan ke fungsi yang sudah kita punya. Misalnya kita membuat dari fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah 18.000 dikurang 0,2 Q. Kita sudah punya Q-nya 40.000. Maka PD sama dengan 18.000 minus 0,2 Q. Q-nya kita ganti menjadi 40.000, maka PD sama dengan 18.000 dikurang 8.000 dari 0,2 dikali 40.000. Maka P sama dengan 10.000. 18.000 dikurang 8.000. Kita sudah dapat nih P-nya 10.000 dan Q-nya 40.000. Maka jadi keseimbangan pasarnya adalah Q, P atau 40.000, 10.000. Nah, kalau kita lihat di grafik yang sudah ada di layar PowerPoint ini, kita lihat grafik dari permintaan 18.000 dan 90.000 yang pertama-tama kita cari di slide sebelumnya. Lalu ada 5.000 dan minus 40.000, yaitu grafik fungsi penawaran. Lalu ada keseimbangan pasar, di mana saat permintaan dan penawaran ini berpotongan. Nah, tengah-tengahnya itu atau berpotongannya itu adalah keseimbangan pasar. Pada titik mana? Pada titik kuantitasnya adalah 40.000 dan harganya adalah 10.000. Ini adalah keseimbangan pasar. Nah, di keseimbangan pasar ini ada yang namanya premi konsumen dan premi produsen. Apa sih itu premi konsumen dan premi produsen? Jadi, di premi konsumen inilah ada peran dari pemerintah dalam menentukan kebijakan yang namanya harga eceran tertinggi. Jadi harga di pasar itu tidak bisa melewati yang namanya harga tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu disebut dengan selling price. Nah, selling price ini fungsinya adalah untuk melindungi si konsumen atau premi konsumen. Maka harga tidak akan bisa melewati harga tertinggi. Gitu. Adapun di premi produsen di bawah dikenal dengan sebutan floor price ataupun harga eceran terendah. Jadi harga di pasar ini tidak bisa melebihi harga tersebut. Nah, fungsinya ini untuk melindungi si produsen agar harga di pasaran itu tidak terlalu rendah gitu. Jadi ada premi konsumen yang dikenal dengan selling price dan di premi produsen ada yang dikenal dengan floor price atau harga eceran terendah dan harga eceran tertinggi gitu. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan adalah memberikan penugasan terkait materi, yakni menghitung dan mencari fungsi permintaan, penawaran, lalu serta keseimbangan pasar. Tak lupa peserta didik juga diberikan waktu untuk bertanya dan menyampaikan kesimpulan yang telah dipelajari pada pertemuan kali ini terkait permintaan, penawaran, serta keseimbangan pasar.
Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan kali ini adalah mengetahui hukum permintaan yang berbunyi jika harga suatu barang itu naik, maka permintaan akan menurun. Sebaliknya, jika harga suatu barang itu menurun, maka permintaan akan naik. Dan hukum penawaran yang berbunyi jika harga suatu barang itu naik, maka penawaran akan naik. Sebaliknya, jika harga suatu barang itu menurun, maka penawaran akan menurun. Gitu. Nah, setelah mengadakan tanya jawab dan mengemukakan pendapat atas kesimpulan dari peserta didik ini diminta untuk menutup pembelajaran pada hari ini dengan doa agar apa yang telah dipelajari pada hari ini menjadi berkah dan dapat diterima oleh semua peserta didik. Oke, sekian video pembelajaran yang dapat saya berikan. Saya Muhammad Fahri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.